Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah Anda lihat, seperti yang sudah Anda sampaikan, bahwa di depan saya sudah ada 3 tumpukan kartu yang sudah saya shuffle sebelumnya, sudah saya acak sebelumnya, dan tidak saya atur, ya. Ketiga tumpukan kartu ini adalah pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Tumpukan kartu pertama, tumpukan kartu kedua, dan tumpukan kartu ketiga. Ini adalah merupakan jawaban daripada tema kita yang akan hadir pada kesempatan kali ini. Nah, apakah yang menjadi tema kita pada hari ini? Yaitu gejolak batin dia ke kamu. Apa yang dia pergejolakan yang terjadi di dalam dada dia, di dalam pikiran dia, di dalam hati dia, di dalam apapun itu yang dirasakan kepada dirimu. Nah, sekiranya itu nanti bisa kamu pergunakan indera ke-6 kamu, indera ke-7, indera ke-8, indera ke-9 untuk memilih jawabannya nanti di pile number 1, pile number 2, or pile number 3, ya. Dan kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara umum, bisa untuk siapapun, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, ya. Dan juga bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Kalau tidak cocok berarti energi kamu tidak ada di dalam readingan saya. Mungkin lagi PPKM mungkin, atau lagi jalan-jalan mungkin, atau kemana-mana. Dan kembali saya sampaikan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari Star Tarot. Oke, kita pindahkan dulu. Pile nomor 3, pile nomor 2. Gejolak batin dia ke kamu. Yang pertama, Queen of Wands, the World, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, apa ini? Oh, 9 of Swords, Wheel of Fortune, 3 of Heart, oh my god, 10 of Cups, 5 of Cups, dan yang terakhir ada King of Cups. Oke. Gejolak batin dia ke kamu. Takut yang dalam, menanam takut. Takut karena sepertinya ada rasa ketakutan yang entah mengapa saat ini sedang bergejolak di dalam dirinya. Dia melihat kamu itu bukan semakin jauh, tetapi semakin kamu lagi sibuk-sibuknya memikirkan diri kamu sendiri. Lagi fokus dengan dirimu sendiri, lagi fokus dengan dunia kamu sendiri. Tetapi di sini dia cuma bisa melihat, mengontrol, melihat, kemudian mempelajari lagi kenapa kamu seperti ini. Ya, dia takut akan yang namanya jatuh. Dia takut, nantilah kita jelaskan. Dan di sini saya melihat ada yang namanya kamu lagi sedang sibuk-sibuknya mencari atau mengumpulkan yang namanya ini. Teng, ya, untuk kebutuhan kamu, untuk kebutuhan keluarga kamu, untuk apapun itu, mungkin mau belanja, mau shopping, dan lain-lain hal seperti itu. Nah, ada yang dia pikirkan, apakah ini sebenarnya tidak terlalu beralasan ketakutan yang dia pikirkan, karena dia pikirkan apakah dia juga mendapatkan support system atau mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi ada namanya takut, ada namanya cemburu, ada namanya berpikir yang tidak realistis lagi. Jadi dia ini seperti pikirannya lagi galau, pikirannya lagi terbungkus oleh
ide-ide yang dia pikirkan sendiri. Makan hati sebenarnya, tapi takut juga bertanya kepada dirimu, ini benar apa enggak sih yang terjadi sekarang ini? Jadi ini seperti dalam keadaan bermain di roda putar gitu loh. Seperti ini, bermain di dalam roda putar. Kalau jatuh ya jatuh, kalau naik ya naik, kalau setengah-setengah ya setengah-setengah. Ini tergantung. Nah, dalam wheelchair yang seperti ini, wheel of fortune ya, ini yang membuat dia menjadi sakit hati. Ini membuat dia menjadi berpikir yang agak keras. Kenapa kok yang mungkin dulunya kamu itu lebih banyak fokus ke dia, lebih memikirkan tentang a relationship and everything like that. Nah, tiba-tiba sekarang ini kamu agak beralih kegiatan, bukan kegiatan ya, beralih keadaan. Tetapi dia tetap berusaha untuk mengisi, berusaha untuk mencari tahu, berusaha untuk selalu menerangi, selalu memperbaiki, selalu membuat pikirannya menjadi positif. Nah, itulah sebenarnya yang membuat dia menjadi tersiksa sendiri. Dan kembali saya sampaikan buat kamu, memang keadaan sekarang ini lagi susah. Posisi semua orang-orang itu akan menyelamatkan diri sendiri. Tetapi ketika memang kalian bersatu, itu akan membuat hubungan akan menjadi lebih ringan. Jangan membuat dia seperti ini, mulai patah berkeping-keping pelan-pelan. Dan dia takutnya kamu akan mempunyai seseorang juga nanti yang akan, ini ketakutan yang terbesar yang dia miliki. Seseorang akan datang di dalam kehidupanmu yang menggantikan posisi dia. Ngerti kan maksudnya? Jadi ayo kembali diperbaiki, kembali ingat lagi bagaimana masa-masa yang sudah kalian jalankan berdua. Semoga kedepannya bisa normal kembali seperti awal. Inilah gejolak ketakutan, gejolak putus asa, gejolak yang bermain dengan pikirannya sendiri, dengan idenya sendiri, dan kepalanya sendiri. Karena mungkin melihat kamu terlalu sibuk, akhirnya komunikasinya agak sedikit berkurang. Ayo kembali dipupuk lagi biar hubungan ini kembali normal lagi seperti sebelumnya. Oke? Nah, kita ke tail nomor 2. Gejolak batin yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama, strength. Wah, the magician. Justice. Ace of Pentacles. The Moon. Ace of Swords. Knight of Pentacles. The Lovers. Seven of Pentacles. Dan yang terakhir ada King of Swords. Nah, ini sepertinya kayak orang yang apa ya, lagi bucin. Orang yang lagi betul-betul lagi jatuh cinta banget, yang lagi sayang-sayangnya, suka-sukanya, pengen-pengennya lagi PDKT banget, atau walaupun mungkin sudah menjalin hubungan, itu makin sayang, makin suka, makin cinta. Kalau misalnya yang lagi PDKT di sini makin sudah tidak tahan, lagi kencang-kencangnya nih, lagi kencang-kencang perasaannya ke kamu. Seperti apa itu sudah kalau bilang bukan 100%, kalau misalnya 0 sampai 100% itu mungkin sudah 99,9999. Perasaan cintanya sudah tidak tertahan lagi di sini, sudah tinggi. Dan dia merasa bahwa dengan mempunyai perasaan yang seperti itu, dia juga berharap kamu juga akan mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang dia rasakan. Orang ini siap berkorban apapun untuk mendapatkan cintamu atau mempertahankan hubungan yang sudah kalian laksanakan berdua.
ini orang kalau saya bilang seperti terhipnotis dengan mungkin aura yang kau punya, mungkin dengan kebaikan kamu, dengan kecantikan kamu, dengan kepintaran kamu mungkin. Dan dia juga tidak mendengarkan lagi orang mau berbicara apapun tentang dirimu. Ada kadang kalau orang sudah yang namanya sudah jatuh cinta, dia sendiri 1000 orang berkata tidak, dia masih akan tetap berkata iya. Atau walaupun dia berkata tidak, walaupun orang berkata tidak, kalau 1000 orang berkata iya, dia tetap bilang tidak. Nah, inilah yang terjadi pada dirinya. Dia betul-betul mengukuhkan dirinya, sudah melesat ke udara, sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi yang lain yang bisa menggantikan dirimu di dalam hubungan ini. Ini sesuatu hal yang buat dia menjadi jatuh cinta. A prince with the, it's not a prince of for a black horse, but prince or princess with the black horse, ya. Dan sudah siap untuk melakukan apapun ke depan, sudah siap untuk bisa menjalin hubungan ke depan, dan dia sepertinya sudah ready. Apapun kondisi yang akan terjadi ke depan, dia adalah seseorang yang akan selalu datang kepada dirimu. Oke? Nah, kita ke Pale nomor 3. Gejolak batin dia ke kamu. King of Pentacles, Knight of Wands, Page of Cups, Seven of Swords, Eight of Swords, Ten of Pentacles, Ten of Swords, Two of Swords, the Fool, dan kebalik, Five of Swords. Oke. Nah, ini pilih kartu yang ketiga. Gejolak batin dia ke kamu saat ini. Dia adalah seseorang yang sangat mencintai dirimu, orang yang sanggup melakukan apapun untuk dirimu. Prince or princess with white horse. Tadi kalau di Pale nomor 2, prince or princess with the black horse. Nah, ini white horse, orang yang tulus dalam hubungan ini, orang yang betul-betul memberikan hatinya kepada dirimu. Tetapi entah mengapa dia seperti hanya sendiri yang berusaha. Mungkin pikiran dia kali ya, hanya sendiri yang berusaha, terperangkap oleh pikirannya sendiri. Bertanya, apakah kamu juga mencintai dia? Apakah kamu juga menyukai dia? Nah, dari sini saya harapkan ya buat kamu ya, dalam hubungan itu yang paling terpenting adalah komunikasi. Jadi tolong kembali apa yang kamu rasakan, tolong kamu sampaikan, tolong kamu bicarakan, tolong kamu diskusikan kembali tentang hubungan yang sudah kalian laksanakan berdua. Karena di sini saya melihat dia sudah banyak mengorbankan apapun, dia ready mengorbankan apapun, dari segi materi, dari segi perasaan, dari segi waktu dan lain-lain. Cuman feedbacknya kurang. Nah, ini kembali pertanyaannya, apakah kamu juga masih punya perasaan yang sama dan sebesar yang dia rasakan? Jangan membuat dia ini menjadi bingung. Kalau misalnya dibilang dia merasa kamu manfaatkan, tidak, karena di kartu ini pun saya tidak melihat bahwa kamu juga memanfaatkan. Nggak tahu lah, itu kembali kepada diri kamu ya. Jangan sampai nanti orang-orang yang seperti ini, orang yang sudah memberikan segala-galanya mengenai perasaannya, mengenai materi, mengenai waktu dan juga
cintanya kepada dirimu, ini akhirnya akan capek sendiri. Jadi ini waktu-waktu yang agak sedikit gawat buat kamu dan juga buat dia, yang akhirnya dia akan memulai atau pergi atau mencari seseorang yang kira-kira bisa mengerti dia dan dia juga bisa mengerti kamu, yang membuat nanti ada yang namanya opsi atau pilihan lain. Jangan, karena menurut saya orang-orang seperti ini mungkin adalah orang-orang yang baik. Setiap manusia pasti punya kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Ini yang harus bisa dimengerti, ya. Nah, kalau ini ada yang, kalau gejolak batin dia di sini adalah, ayo kita bicara lagi, kita komunikasikan lagi apa yang terjadi di antara kita. Jangan sampai kedepannya dia hanya berjalan sudah ke angka 10, kamu masih 2, dan ini akan terus terjadi seperti itu. Jadi harus kamukah yang mundur, kamu yang maju, atau dia agak sedikit mundur supaya kamu bisa mengerti ke depannya. Oke, jadi semoga ke depannya hubungan kalian masih baik-baik saja dan selalu dilindungi dan selalu berbahagia. Oke, nah cukup sekian dulu dengan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan kembali bersama dengan The Starter di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.